Shalom, yuk kita belajar satu topik yang menarik tentang hubungan sesama kita. Ini penting ya, karena memang sehari-hari kita berhubungan dengan berbagai orang, termasuk di dalam keluarga kita sendiri. Jadi topiknya ini dealing with people, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, kita perlu ingat ya, dalam satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Walaupun mungkin ada anak kembar, tapi tiap anak itu mempunyai sifat yang berbeda, bahkan kadang-kadang bertolak belakang. Jadi memahami karakter-karakter orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya akan sangat menolong kita bagaimana kita bersikap. Jadi jangan cepat kecewa, marah, jengkel karena sikap-sikap tertentu yang orang lain perbuat, tapi kita belajar melihat bagaimana mereka itu masing-masing punya karakter dasar yang membentuk mereka seperti itu. Itu memang istilahnya bawaan lahir ya, sudah seperti itu. Kemudian dengan pergaulan, dengan lingkungan, maka karakter dasar itu nanti bisa berubah ya. Maksudnya berubah itu ketika kita belajar memahami diri kita bisa melihat kekuatan-kekuatan kita itu apa, kelemahan-kelemahan kita itu apa. Lalu kalau kita bertemu dengan orang lain yang karakter dasarnya berbeda, kita juga bisa belajar menyesuaikan diri, dan ini pelajaran seumur hidup. Oleh karena itu banyak sekali buku-buku yang bahas ini, seni bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ya, banyak bukunya, misalnya kayak ini ya, The Art of Dealing with People. Banyak pendekatan yang dibuat ya. Kadang-kadang dari yang nanti kita lihat itu ada 4 karakter dasar. Tapi ada juga pendekatan lain, walaupun rata-rata ya memang 4 hal itu ya yang membentuk seseorang. Jadi kita tidak bisa hanya memiliki satu karakter dasar. Mungkin bisa aja menonjol sekali, tetapi pasti ada karakter kedua yang juga menonjol tapi tidak sebanyak yang pertama. Lalu karakter ketiga dan keempat bisa terlihat banyak, sedang, atau mungkin tidak terlalu terlihat. Nah, kita lihat ini ya. Ada 4 karakter dasar, yaitu koleris yang warna merah, lalu sanguinis yang warna kuning, flegmatis yang warna hijau, dan melankolis yang warna biru. Kalau ditempatkan dalam kuadran seperti ini, maka yang di atas garis biru itu adalah orang-orang yang orientasinya kerja atau hasil. Ini orang-orang melankolis atau orang-orang koleris. Sementara orang-orang flegmatis dan sanguinis itu cenderung kepada sahabat. Jadi lebih baik mengorbankan pekerjaan atau hasil yang ingin dicapai daripada mengorbankan teman atau sahabat. Kira-kira seperti itu. Ini bukan masalah baik dan jahat ya, tapi ini soal pilihan. Lalu kalau di sebelah kiri garis biru itu cenderung berhubungan dengan sedikit orang, sedangkan di sebelah kanan itu senang berhubungan dengan banyak orang. Yang koleris dan sanguinis itu orang-orang yang memang senang bertemu dengan banyak orang. Ini orang-orang ekstrovert. Sebaliknya yang di sebelah kiri garis biru itu ya, melankolis dan flegmatis, ini orang-orang introvert. Orang-orang yang cenderung lebih suka sendirian atau nggak banyak orang, pendiam ya. Jadi yang sebelah kiri introvert, yang sebelah kanan itu ekstrovert. Masing-masing punya keunggulan. Misalnya kayak koleris ini tipe pemimpin. Kalau di Alkitab itu seperti Paulus. Makanya kalau kita baca di Kisah Rasul, awalnya ketika mereka diutus dalam satu proyek, yang menjadi pemimpin itu Barnabas. Itu ada di Kisah Rasul pasal 13. Barnabas dan Saulus diutus
Setelah beberapa lama, nama Saulus berubah jadi Paulus. Dan selanjutnya disebutkan bukan lagi Barnabas dan Paulus, tapi Paulus dan Barnabas. Karena Paulus ini memang pembawaannya kolerik. Ya, ini biasanya pemimpin. Dan sekalipun kita bukan bertipe kolerik, kalau kita diposisikan sebagai pemimpin, maka mau nggak mau kita juga akan memimpin orang, walaupun stylenya mungkin beda ya dengan orang-orang koleris. Sementara orang sanguinis ini seperti Petrus ya, ekspresionis, ya meledak-ledak, senang bergaul, ketemu banyak orang, sering lebih suka cepat berbicara dan belum tentu bisa ditepati seperti Petrus itu ya. Aku tidak akan menyangkal engkau, tapi ternyata cuma butuh waktu beberapa jam lalu dia menyangkal Tuhan 3 kali ya. Itu ciri orang sanguinis ya. Ini bukan soal jahat ya, tapi ini pembawaan dan kita perlu sadari hal itu. Kalau flegmatis itu orang yang cuek ya, cari aman, pendiam. Tapi ini kalau sudah punya goal, sasaran ya, tidak mudah untuk dipengaruhi. Ini pendiam dan tidak mau cari masalah dengan orang lain. Bawaannya oke lah ya, nggak mau perang, lebih suka cari damai ya. Mungkin orang bisa melihat ini kompromi, tapi memang dia nggak mau ribut dengan orang lain. Sementara orang melankolis itu orang yang teliti. Ini kalau kerja di keuangan sangat bagus ya. Teliti pada data dan mau ikutin selalu dengan SOP, nggak mau menyimpang. Ini orang-orang yang bagus sebenarnya kalau di pajak, di keuangan ya, yang membutuhkan ketelitian. Dan 4 karakter ini dalam diri setiap orang boleh dikatakan selalu ada, tinggal komposisinya seperti apa. Nah, ini penjelasan dalam bentuk lain ini ya. Kalau yang dominan, nah itu yang disebut kolerik ya. Dia punya kecenderungan itu mengontrol ya, mengontrol orang lain dan dia senang jadi pemimpin. Nah, kita perlu sadar nih kalau ada teman kita yang seperti itu, biasanya mau tampil ya, mau pegang mic selalu dan kesulitannya seringkali ya dia suka marah kalau tidak mengikuti cara dia ya. Ini orang-orang yang cocok seperti lagu I did it my way gitu ya. Aku lakukan itu dengan caraku. Ini biasanya posisinya ya direktur, owner, bos, juga dokter ya. Ini di atas garis hitam ini kerja orientasinya seperti tadi ya. Di bawah itu bersahabat. Sementara kalau di sini penjelasannya kalau di sebelah kanan ini memimpin ya. Memimpin, di sebelah kiri garis hitam itu analisa ya. Jadi kalau orang dominan atau kolerik ini cenderung memimpin, dia ekstrovert, dia optimis dan dia ngomong belak-belakan terus terang. Lalu di bawahnya itu ada influencer. Nah ini sanguin, ini pandai sekali untuk mempengaruhi orang lain. Dan dia cocok jadi presenter, jadi penyiar, jadi sales ya, penjual produk, jadi pengacara, jadi tour leader. Ya menarik sekali kalau tour leader kita ini dalam kita jalan-jalan itu seorang yang sanguin. Lalu jadi selebriti ya karena senang keramaian. Lalu yang steady ini atau flegmatik ya, ini bagian support di belakang layar. Ini staff admin, konselor, customer service. Dia nggak suka menonjol ya, dia sedang di belakang layar. Dan sama seperti sanguin, dia suka bersahabat ya, banyak akal, ramah dan juga sosial. Tapi orang-orang steady ini atau flegmatik ya cenderung introvert, pesimis dan lembut kalau bicara. Lalu compliant itu atau melankolik ya, ini cocok sebagai orang yang pegang sistem ya, mengontrol sistem. Ini orang-orang melankolik, orang-orang seni. Ini cocok
untuk di keuangan, di komputer, research and development, quality control, jadi hakim, jadi notaris ya. Dan orang-orang yang di garis di atas garis hitam ini, yaitu compliant dan dominan atau melankolik dan kolerik, itu berani mengambil keputusan ya, terorganisasi, orientasi pada sasaran. Jadi beda dengan yang di bagian bawah. Kalau tadi yang kolerik itu contohnya Paulus, yang sanguin contohnya adalah Petrus, kalau yang steady atau flegmatik contohnya adalah Abraham. Ya, dia nggak mau ribut sama istrinya, sama Sarah, dia nurut aja. Kalau melankolik contohnya adalah Musa, ya, orang seni, ya, bergaul dengan Tuhan, hatinya lembut, dan Tuhan kasih dia hukum Taurat, 2 loh batu, ya, kita bisa melihat itu di kitab Keluaran. Ini ada penjelasan yang lain lagi ya. Kita lihat di sini ada positif dan negatifnya. Kalau orang-orang koleris, ini positifnya adalah berkemauan keras, dia ini independen, dia punya visi jelas dan dia praktis, gak mau banyak teori ya. Lalu dia produktif ya, dia kerja ya, tegas, dan juga dia cenderung mau memimpin. Sementara kalau orang-orang koleris ini ya, dia juga punya kekurangan, yaitu dingin ya, cepat puas diri ya, sering ceroboh karena terburu-buru ya, dan dia dominan. Dia nggak mau ada orang lain yang melebihi dia ya. Lalu ada sisi yang lain, dia sulit mengampuni, sarkastis ya, kadang-kadang kasar, pemarah, dan cenderung kelihatannya kejam. Ya, ini kan secara umum, tentunya nanti ada orang-orang lain juga di combine nggak persis seperti ini ya. Tapi ini ciri karakter dasar, dan setiap orang punya 4 ya, tinggal presentasinya seperti apa. Lalu flegmatik bagaimana? Yang positifnya ya dia tenang, kalem. Ini gambarnya nggak persis sama yang tadi ya. Kalau flegmatik yang tadi kan dia ada di sebelah kiri ya, kiri dan di bagian bawah. Sementara kalau sanguin ini ya tempatnya ditukar gitu ya di gambar ini. Tapi kita lihat ini, orang-orang flegmatik tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, humoris, dan dapat diandalkan. Kekurangannya adalah kikir, ya, egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, tidak tegas ya karena dia cari aman. Ya, jadi kalau dihadapkan pada pilihan, suruh pilih A atau pilih B, lalu ada masing-masing memberikan pengaruh yang kuat, dia bisa bingung ya, karena mau cari aman ya, nggak mau ribut. Kemudian cepat khawatir dan juga cenderung penakut. Bagaimana dengan melankolik? Ya, melankolik ini keunggulannya adalah perfeksionis ya. Kalau buat buku dia akan teliti ya, titik koma, huruf besar, huruf kecil, cetak miring, cetak lurus, tebal apa enggak, ini orang melankolik ya. Karena memang ini orang seni, dia disiplin, dia tekun, dia analitis, dan dia berbakat, dan dia juga rela berkorban. Kekurangannya adalah cenderung pemurung ya, dan pembalas ya, berpusat berdiri sendiri, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, dan sensitif ya, perasa, dan seringkali teoritis. Nah, ini perlu diimbangi dengan hal-hal praktis dan dilakukan. Kalau orang-orang melankolis itu ya cenderung ya penulis buku sebenarnya, dosen ini pekerjaan yang cocok. Kalau ngajar teliti sekali ya, kalau dapat dosen melankolis ini dia akan terangkan dengan detail sekali ya, jelas sekali. Sebaliknya kalau jadi dosen, kalau kita dosen ketemu mahasiswa yang melankolis, dia kan hanya detail sampai hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikir. Ya, tapi itulah ciri orang melankolis. Lalu orang sanguin bagaimana? Kelebihannya dia hangat, bersahabat, berbelas kasihan. Nah, ini kalau di gereja melayani bagian pemerhati, ini bagus sekali ya. Dia responsif,
antusias, dia ramah dan banyak bicara juga. Tapi kekurangannya dia kurang disiplin, ya. Suka semaunya, janji ketemu ya, kita doa jam 11 ya, dia datang bisa jam 12 atau setengah 1 gitu ya. Karena memang ini ya orang sanguin seperti itu ya. Emosinya labil dan di sini dikatakan tidak produktif ya. Egosentris juga dan suka membesar-besarkan masalah. Itu hal-hal yang negatif. Mungkin aja ciri-ciri ini nggak persis sama kalau kita merasa kita orang sanguin, tapi setidaknya ini data yang dibuat oleh orang-orang yang membuat penelitian. Nah, ketika kita di gereja, di pelayanan, kita apalagi sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, kan harusnya kita hidup itu dalam tuntunan roh yang sudah lahir baru. Dalam prakteknya tidak sesederhana itu, ya. Kenapa? Karena siapa sih yang diantara teman-teman kita tahu yang rohaninya begitu melesat sampai nggak pernah salah lagi? Kita kan nggak pernah tahu, ada saat-saat mereka mungkin sendirian sedang down atau mungkin jam doanya dan sebagainya lah. Artinya begini loh ya, dengan adanya hal ini kita belajar memahami, ya kita menilai diri. Pertama diri kita dulu, kita ini termasuk yang mana, ya. Misalnya kalau saya memang melankoli, ya, saya dari dulu menyadari hal itu, tapi ketika saya bekerja di posisi kepemimpinan, itu koleriknya muncul. Saya buat target, membuat peraturan, melankolik ya bagus, tapi kemudian diimbangi dengan kolerik ya, dan karena tuntutan pekerjaan ya. Lalu ada juga sisi flegmatisnya, ya karena sama-sama introvert kan kalau dengan melankolis. Ya belakangan sanguinnya juga muncul, apalagi setelah penuh Roh Kudus, tiba-tiba menjadi orang yang ramah, ya menjadi orang yang lebih mudah bergaul. Tadinya kuper, ya tapi setelah penuh Roh Kudus itu sisi sanguinnya juga muncul. Nah, lewat pemahaman seperti ini kita bisa mengerti ya pertama diri kita, tapi kemudian kita lihat orang lain. Pasangan kita misalnya, saya melihat ya anak-anak saya ada yang sanguin, ya, ada yang flegmatik dan ada yang cenderung kolerik ya, kolerik flegmatik itu. Ada gabungan lah, tidak hanya satu ya, tapi satu dua. Hal yang sama juga kita kalau melihat pemimpin kita, gembala kita belajar untuk menerima, ya masing-masing sedang dibentuk. Nah, kalau kita baca Efesus 4 misalnya ayat 11, di situ kan ada 5 jawatan digambarkan dalam 5 jari ini. Ada yang namanya rasul, apostel, itu ibu jari lambangnya, diwakili oleh ibu jari. Lalu ada profet, jari telunjuk, itu adalah nabi. Nabi itu suka menyampaikan firman Tuhan, dia menunjuk dapat pernyataan Tuhan. Lalu evangelis itu yang jari tengah ya, dia meninggikan Yesus, dia selalu ada di tengah di situ. Kemudian ada pastor atau gembala, itu jari manis, jari tempat cincin, kita pakai cincin. Kemudian ini selalu sikapnya manis kepada orang-orang yang dia gembalakan ya. Lalu jari kelingking itu teacher atau guru. Dia mengajarkan hal-hal yang sampai jelimet ya. Karena kecil dia bisa ngajar dari koma aja, dia bisa khotbah 1 jam lebih ya, dari pengertian koma, titik koma, huruf besar, huruf kecil lah. Itu guru. Nah, kalau kita punya gembala ya, kita bisa melihat di sini. Dan belum tentu ada di antara 5 ini karena ini kan sudah jawatan, sudah tinggi levelnya istilahnya. Tapi setidaknya kita bisa belajar menerima. Mungkin saja gembala kita itu panggilannya, jawatannya bukan pastor, walaupun dia menggembalakan. Jadi jangan mengharapkan terlalu banyak gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan pakai semua orang. Ya kita waktu sekolah juga kan, waktu SD mungkin nggak bisa milih banyak. Karena SD yang dekat rumah kita mungkin yang cuma ada itu. Sampai pada saat tertentu kita bisa pindah ke sekolah lain misalnya begitu. Dengan memahami hal ini kita bisa lebih mudah terima orang lain dan mengucap syukur bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tentunya bagi kita yang mengasihi Tuhan dan mau ikut rencananya. Haleluya. Amin.